Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu dosen mata kuliah penyusunan bahan ajar. Jadi hari ini saya akan mempraktekkan itu bagaimana tugas yang Ibu berikan itu mengenai bahan non cetak gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Rantoskan Putra Manalu dengan NIM 20330166010132 dari kelas sore. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana tugas yang Ibu berikan itu mengenai bahan non cetak. Jadi yang bawakan saya ini itu adalah di sini ada PowerPoint. Oke, baiklah kita mulaikan saja tugas yang saya buat tersebut. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, halo anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bapak hari ini masuk di kelas kalian kan? Jadi Bapak ini akan mengajarkan tentang apa itu mendidik, mengajar, membimbing dan melatih di dalam mata pelajaran yaitu Budi Bahasa Indonesia. Jadi arti mendidik itu sangat perlu. Itu apa tadi itu arti mendidik? Arti mendidik itu membentuk manusia untuk menempati tempat yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu teknologi yang diakui atau nakwit alatas. Jadi menurut secara umum atau menurut arti dari mendidik itu membentuk. Jadi bagaimana Bapak ini harus membentuk anak-anak sekalian dan menempatinya dengan yang tepat untuk bagaimana kedepannya anak-anak bisa berperilaku secara proporsional dan bisa berpikir dengan luas dengan susunan ilmu teknologi. Jadi kita belajar itu atau sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak ada ketinggalan zaman. Jadi kita masuk ke definisi mendidik. Jadi anak-anak mau diperhatikan sehingga apapun yang kurang paham bisa dipertanyakan atau bisa ditanya kembali melalui WA atau melalui bisa nanti masuk ke ruangan Bapak gitu. Nanti kalau misalnya udah paham dibaca ulang lagi apa yang Bapak ajarkan gitu. Jadi definisi mendidik itu, definisi pendidikan itu adalah mengenai menyediakan sekolah. Jadi tugas guru itu harus menyediakan tempat agar definisi pendidikan itu tersebut bisa mencapai. Apa itu mengenai menyediakan apa itu? Menyediakan sekolah atau pendidikan gitu. Jadi melatih menggunakan instruksi formal dan seseorang yang ahli bidangnya. Jadi ini definisi pendidik itu harus benar-benar dari instruksi formalnya atau dari orang yang benar-benar dari bidangnya, kayak seperti guru. Guru itu definisinya untuk mendidik, mengajar dan memberi ilmu. Jangan misalnya polisi atau polwan atau satpol pp mengajarkan mendidik, itu tidak masuk akal gitu. Memang sih semua bisa melakukan mendidik kepada siapapun, mendidik menjadi lebih baik, tapi itu beda lagi, itu mendidiknya bagaimana capaiannya atau bisa sukses bisa menyelesaikan pendidikan gitu. Jadi mendidik itu adalah usaha, itu semacam kita mengadakan, bukannya kita diajarkan untuk membuka usaha, tetapi itu adalah usaha kita. Bagaimana anak-anak pun harus bisa usaha untuk mencapai dan bisa menyelesaikan pendidikan anak-anak tersebut. Seperti Bapak ini seorang guru harus bisa berusaha agar mengantarkan anak-anak ke arah kedewasaan. Jadi mendidik itu bukan hanya secara umum, itu bukan hanya selesaikan pendidikan atau menyelesaikan kuliah Bapak udah bisa dapat kerja, bukan. Jadi tugas seorang guru itu bagaimana siswanya tersebut bisa diajarkan sampai kedewasaan, sampai baik secara jasmani dan rohani gitu. Jadi seimbang gitu apa pengertian definisi pendidik. Jadi menurut secara umum pengertian mendidik itu adalah kegiatan integratif. Integratif yaitu melalui olah pikir, olah rasa dan olah karsa gitu, yang sinergi dengan perkembangan tingkat penelaran peserta didik. Jadi itu harus seimbang juga, itu integratifnya harus sesuai dengan pikiran kita. Sehingga kita harus bisa olah dari rasa dan atau olah karsa yang bersinergi. Jadi apapun mendidik kita itu dalam apapun pembelajaran, baik di perkembangan tingkat penalaran bisa adik-adik pahami gitu, bisa anak-anak pahami gitu. Arti apa itu materi atau yang sudah dipelajari semua yang ada di sekolah tersebut. Jadi arti mengajar itu Bapak ambilkan singkat gitu, itu menurut AMIP 2011.4 menyebutkan bahwa mengajar adalah menyampaikan gitu.
Jadi tugasnya seorang guru itu bukan hanya mendidik anaknya tersebut, tetapi mengajar. Jadi mengajar itu sangat perlu gitu. Nah, mengajar itu perlu. Jadi tugas seorang guru itu harus benar-benar mengajar siswanya gitu. Nah, sehingga pengetahuan kepada siswa didik atau murid sekolah bisa mewariskan kebudayaan yang ada pada di daerah lingkungan ataupun secara negara gitu. Jadi supaya guru tersebut bisa sukses dalam mengajar atau dalam apapun yang dicapai gitu. Jadi sambungan mengajar itu ditinjau gitu. Nah, jadi menurut ini menemukan mengajar adalah mengajikan bahan ajar tertentu berupa seperangkat pengetahuan. Nah, itu menurut si ini dalam pengertian mengajar gitu. Dia menyajikan bahan ajar. Jadi guru itu dalam menyampaikan materi itu harus bisa menyajikan gitu, harus bisa mempersiapkan gitu apa yang harus bisa disiapkan dalam bahan ajar tertentu. Jadi jangan hanya seperangkat pengetahuan atau seperangkat supaya anak tersebut bisa tahu gitu apa materinya, tidak gitu. Jadi 3 arti mendidik, melatih, membimbing, dan mengajar. Jadi 3 arti mendidik, melatih, membimbing, dan mengajar itu seperti di sini di PowerPoint Bapak ini dijelaskan. Beberapa pertanyaan yang perlu diungkapkan dalam konteks ini adalah apa arti mendidik itu? Samakah mendidik itu dengan mengajar? Nah, anak-anak tahu nggak? Apakah mendidik itu dan mengajar itu sama? Nah, tidak ada yang tahu kan gitu, karena harus bisa belajar gitu. Jangan hanya setelah selesai Bapak jelaskan tiba-tiba udah lupa gitu besoknya atau minggu depannya. Jadi secara etimologi perbedaan keempat kata tersebut memang berkaitan erat dengan dunia guru gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak ingin menjadi seorang guru itu harus benar-benar harus dilakukan 3 arti mendidik. Nah, jadi jangan hanya sembarangan jadi guru aja gitu, nggak boleh. Karena tahu bisa mengajar gitu tapi nggak bisa mendidik itu nggak guna juga. Tapi kalau di dalam mendidik itu tidak ada melatih dan membimbing itu sama juga. Jadi guru itu memiliki 3 arti dalam mendidik gitu, melatih, membimbing, dan mengajar gitu. Jadi memang berkaitan erat dengan dunia guru dan dunia pendidikan yang notabene terus mengaburkan arti pendidikan itu sendiri gitu. Guru harus efektif. Nah, dia harus bisa menjelaskan atau menyebutkan perbedaan antara mendidik, membimbing, melatih, dan mengajar. Jadi Bapak ini akan bagaimana cara Bapak ini mendidik kalian gitu. Kan setiap guru kan pasti beda-beda untuk mendidik, membimbing, melatih, dan mengajar gitu ya kan. Jadi mendidik, mengajar, melatih, dan membimbing itu mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Mendidik itu bukan hanya dari pengetahuan saja, tetapi dari berkaitan dengan moral gitu. Bermoral apa? Dengan sikap gitu. Jadi Bapak ini mengajarkan kalian supaya bisa benar-benar di dalam pendidikan itu bukan hanya mencari kepintaran atau pengetahuan yang sangat luas gitu. Jadi kalau misalnya yang pertama pun kalau tidak ada moral atau kepribadian yang baik itu sama aja gitu. Jadi mengajar itu berupa bahan ajar gitu. Nah, dalam bentuk ilmu. Jadi tugas seorang guru itu harus menyiapkan bahan ajar gitu dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, jadi pertama itu guru harus bisa berkaitan dengan moral dan kepribadian siswa. Tapi kalau di sini mengajar itu harus pernah benar-benar siswa itu harus mempraktekkan keterampilan ini. Makanya untuk sampaikan hari ini Bapak akan menjelaskan teori dan minggu depan kita harus bisa praktek gitu. Jadi seolah-olah di dalam mata pelajaran yang Bapak sampaikan itu bukan hanya teori gitu, sehingga anak-anak bisa pahami apa itu benar-benar mendidik. Mendidik, mengajar, melatih itu bukan hanya cuman guru aja, tapi dari pribadi kita sendiri kita bisa mendidik kita menjadi mendidik diri kita sendiri gitu, mengajar diri kita sendiri dan melatih diri kita sendiri. Nah, jadi seolah-olah kita tidak takut lagi apa itu. Dan tujuan ilmu pendidikan itu ada terbagi atas 2 gitu. Tujuan pedagogi teoritis itu di luar pedagogi historis, diema, dan pedagogi sistematis, sehingga cabang ilmunya ini sering disebut juga ilmu pendidikan sistematis gitu. Jadi yang kedua itu ilmu pendidikan bertujuan memberikan informasi gitu. Jadi Bapak ini memberikan informasi dalam pendidikan gitu, sehingga apa yang Bapak sampaikan gitu bisa menjadi informasi yang lebih baik
ketika ujian nanti bisa anak-anak tersebut bisa tahu gitu. Nah, sekian dari pembelajaran Bapak atau mata pelajaran yang Bapak sampaikan dalam bentuk PowerPoint itu. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh dipertanyakan, tapi jika tidak ada, sudah paham semua, mohon kembalikan dipelajari. Karena sebab mendidik itu bukan hanya seorang guru aja, tetapi siswa. Kalau misalnya seorang guru yang mendidik siswa tetapi siswanya tidak mau didengar, itu sama aja, berarti gurunya yang gagal gitu. Jadi hampir sama itu, mendidik itu bukan sama, berarti bukan hanya guru aja, tapi semuanya harus bisa berkaitan gitu.